Bagi teman-teman yang sedang mencari aplikasi untuk mengelola keuangan dari usaha developer properti yang dasar perhitungannya adalah RAB properti yang berbeda dengan RAB proyek ya. Aplikasi ini bisa digunakan sebagai alternatif dalam tracking dan melakukan pencatatan keuangan. Dan aplikasi ini punya dasar perhitungan atau rekap keuangan selama 2 tahun, di mana tidak harus dimulai dari bulan Januari. Tapi untuk laporannya itu bisa dilihat per periode sesuai periode yang diinginkan. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan daftar propertinya, daftar proyeknya terlebih dahulu ya, di mana daftar proyek ini bisa disesuaikan sesuai dengan RAB yang teman-teman punya dalam membangun properti atau perumahan. Jadi ada anggaran gabungannya, kemudian anggaran per unitnya di sini. Masuk propertinya di mana maksimum jumlah properti itu adalah 5 unit properti. Setelah itu teman-teman bisa melihat masing-masing properti di sini ya. Jadi detailnya, kemudian realisasi pembangunannya, dan secara penjualan dan distrik penggunaan biaya juga sudah dibagi-bagi, di mana di bagian pembelian bisa dibagi berdasarkan proyeknya, kemudian kategori anggarannya, di mana akan dihitung secara otomatis apakah itu masuk anggaran gabungan ataukah anggaran per unit, yang nanti akan direkap secara laporan itu menjadi bisa dilihat realisasi dari anggarannya, baik yang gabungannya maupun yang per unitnya di sini. Jadi bisa ketahuan per satu unit rumah itu menghabiskan kos berapa dan apakah sesuai dengan anggarannya. Kemudian di sini penjualannya juga sudah disesuaikan dan juga sudah ada contoh isiannya sebagai referensi teman-teman dalam melakukan pengisian, di mana penjualan di sini ada contoh isian pembelian tunai, pemberian uang deposit, piutang ataupun cicilan berdasarkan pembayaran langsung ke developernya, dan beberapa variasi lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Kemudian di sini distribusi penggunaan biaya sudah dibuat seperti ini untuk membagi biaya-biaya yang masuk ke dalam unit perumahan karena mungkin tidak sama perumahannya. Dan juga laporan yang muncul di sini rekapnya akan otomatis rekap laba rugi bulanan, kemudian rekap laba rugi periode tertentu, di mana di sini bisa di-set apakah mulai dari Januari, Februari, Maret, dan apakah di sini mau cover 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau hingga sesuai bulan yang diinginkan periodenya. Jadi bisa neraca dilihat 1 bulan ataukah dilihat selama seluruh maksimum ya 24 bulan tersebut termasuk laba ruginya, dan bisa dicetak. Kemudian ada tambahan laporan aset, kemudian ada laporan rekening, kemudian dan hutang piutang. Kemudian secara laporan proyek, ini ada laporan proyek. Kalau yang aplikasi bisa lebih dari satu developer, ini bisa dipilih proyek perumahannya yang mana untuk dilihat rekap dari transaksi pendapatan pengeluaran termasuk realisasi dari anggarannya. Setelah itu ada laporan semua proyek, di mana di sini seluruh proyek ditampilkan ya. Ini hanya ada di yang developernya dalam satu aplikasi lebih dari satu perumahan. Kemudian laporan per unit properti, rencana pembangunannya, realisasinya ini bisa diisikan. Isikannya selesai tidaknya itu secara manual dan akan ditampilkannya secara otomatis. Setelah itu ada laporan penggunaan anggaran unit, kemudian sisa anggaran unit, ini kalau ada anggaran-anggaran yang belum digunakan, kemudian grafik keuangan ya, di sini ditampilkan langsung selama 24 bulan. Kemudian di sini ada laporan kas proyek untuk melihat anggaran proyek itu secara keseluruhan, misalnya alokasi dana perusahaan sekian, kemudian ada alokasi tambahan dari mana, kemudian bisa direkap apakah alokasi dana tersebut cukup, kurang, atau bagaimana.